Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai mahkota dan saya adalah raja. Ada mahkota masing-masing dengan budaya raja masing-masing negara atau masing-masing kerajaan. Dan saya menikmati dengan segala fasilitas sebagai raja. Raja yang kita takuti, raja yang selalu memimpin, raja yang bak dewa, raja yang dikatakan Panotogomo mengatur agama-agama, raja yang disebut sebagai pemimpin tertinggi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Hari Raya Kristus Raja, Raja alam semesta. Dan Hari Raya Kristus Raja itu dirayakan sebagai ungkapan tutup dari kalendarium liturgi gereja, yaitu Kristus Raja, di mana minggu depan sudah Advent yang pertama, mulai masuk kalender tahun A, kalau sekarang ini tahun C. Banyak simbol di situ. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan menurut menurut Injil Lukas, dikatakan bahwa pada saat di puncak disalib, Yesus dihujat oleh satu penjahat yang disalibkan bersama dia. Kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Sebagaimana para prajurit juga menghujat Yesus. Tetapi penjahat yang satu lagi berkata, apakah engkau tidak takut? Juga tidak takut terhadap Tuhan. Kita memang berbuat sepantasnya mendapatkan penyaliban ini, hukuman ini. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, dia tidak bersalah apa-apa. Tuhan, ingatlah aku nanti kalau engkau sudah masuk Firdaus. Dan Yesus menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Ungkapan Yesus sebagai Raja semesta alam diucapkan oleh seorang penjahat yang bertobat, yang mengamini dan percaya Yesus Tuhan, yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dan disitulah inti dari kontradiksinya. Raja yang seharusnya adalah bermahkotakan emas, berlian, intan, tetapi Yesus bermahkotakan mahkota duri, penuh dengan darah, penyaliban, kerja keras untuk menyelamatkan manusia, kita semua, dari keberdosaan, dari kematian kekal. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa menghayati bahwa Injil atau pesta Yesus diangkat sebagai Raja semesta alam itu dimulai tahun sekitar 925 dan dinyatakan oleh Paus Pius ke-11 dengan suatu ensiklik Quas Primas, yaitu yang mengatasi segala kekuatan dunia. Kristus Mesias, Raja yang mengatasi segala kekuatan dunia. Karena tahun 25 itu ada aliran-aliran baru, yaitu ateisme dan aliran-aliran yang mengarahkan pada liberalisme, mengarahkan pada konsumerisme atau lebih ke materialisme, di mana orang-orang mulai meninggalkan kehidupan rohani, tetapi mulai masuk ke dunia-dunia material. Mulai ada industri-industri yang berat. Ada mulai pasca krisis waktu itu, dan kemudian orang berjuang untuk mengumpulkan kekayaan, untuk kesuksesan, dunia bersama-sama bangkit kembali. Maka dikatakan kuasa dari seluruh dunia yang tertinggi mengatasi kuasa itu adalah Yesus Raja semesta alam. Pada tahun 1970 kemudian mulailah perayaan ini yang tadinya dirayakan pada minggu terakhir bulan Oktober sebelum Pesta Para Kudus, mulai
ubah untuk menutup tahun liturgi gereja, yaitu Kristus Raja yang kita rayakan sekarang ini, sampai membuka lagi tahun kalender gereja yang baru, yaitu Advent yang pertama. Ini menyimbolkan Kristus sebagai Alfa dan Omega, awal dan tujuan, awal dan akhir dari seluruh kehidupan. Dan orang-orang merasakan, saya berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sangkan paraning dumati. Dan kemudian mulai tahun 70 juga nadanya eskatologis dan kosmis. Seakan-akan Kristus Raja semesta itu menarik seluruh ciptaan kosmis ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya. Dan kemudian eskatologisnya adalah penantian bahwa kita akan mengalami hidup bersama Sang Raja abadi ini, Sang Raja semesta alam, dalam suatu kehidupan setelah kebangkitan seperti malaikat. Maka kadang sudah bisa digambarkan di dunia ini, yaitu gambaran seperti kehidupan malaikat. Orang tidak kawin dan dikawinkan, itulah eskatologis, gambaran dunia eskaton, dunia di mana Tuhan dalam kemuliaan, tetapi mulai dihadirkan di dunia ini gambarannya, mimpi-mimpinya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa makna dari Kristus Raja itu? Kita mendengar kisah tentang Romo Tarsisius Dewanto ketika dia bekerja di Timor Leste dan ada kerusuhan di sana. Maka Romo Dewanto itu yang kemudian diajak untuk pulang ke negaranya waktu itu sebelum kerusuhan. Sehari sebelum kerusuhan, sehari sebelum ada semacam anarki di sana, sebetulnya ada teman dari Indonesia, seorang observer internasional yang mengawasi tentang referendum di sana, sudah diberi telegram untuk kembali ke Dili karena mungkin itu bis yang terakhir dari Suwai, daerah salah satu di kabupaten sana. Kemudian harus kembali ke Dili supaya bersatu semua, siap untuk diungsikan. Kemudian observer itu mengajak Romo Dewanto untuk ke Dili, tetapi karena parokinya sudah menjadi pengungsi bagi banyak umat, maka Romo Dewanto memutuskan tidak mau pergi untuk dievakuasi, tetapi harus tinggal bersama umatnya. Dan kenyataannya beliau hilang dan ditemukan di makam bersama dua romo lain dan beberapa umat yang jumlahnya lebih dari 30 orang, dimakamkan di 3 tempat di daerah Suwai, Kovalima, di pantai, di pasir, sehingga ketika dievakuasi, digali lagi, maka ditemukan mereka sudah menjadi kerangka. Saudara-saudari yang terkasih, ini mungkin menghadirkan Kristus yang meraja, bukan sebagai raja yang hebat, yang sukses, yang berhasil, tetapi raja yang ketaatannya sampai mati, bahkan mengorbankan nyawanya bagi umat-umatnya. Itu yang suatu yang radikal dan hebat kita kagumi, semangat kemartiran. Lalu bagi kita yang biasa, apa makna Kristus Raja itu bagi kehidupan kita? Saya mempunyai satu kenalan. Dia keluarga besar yang kemudian mulai berantem di dalam keluarga karena mungkin masalah yang bertumpuk-tumpuk tidak bisa dimanage, tidak bisa diatur. Kemudian keluarga itu ditinggalkan oleh orang tuanya dan tinggal ibunya yang ada di rumah. Maka keluarga itu mulai berantem dari masalah mungkin pengaturan rumah, mungkin masalah-masalah yang lain, kemudian akhirnya tidak termaafkan. Satu yang lain itu bermusuhan, padahal itu kakak adik saudara kandung. Mereka kemudian tidak mau lagi bergaul, bertemu, tidak mau lagi untuk
um, um, bersama-sama menemui ibunya yang sedang sakit kalau ada di rumah. Suatu saat ibunya itu meminta anak-anaknya untuk kumpul, dan ibunya itu memang sudah sakit parah. Dia minta sebelum dipanggil Tuhan semua rekonsiliasi, saling memaafkan karena mereka adalah satu saudara kandung. Maka kemudian keluarga yang paling ngotot untuk berantem ini, mereka tidak mau sama sekali. Kalau menengok ibunya itu selalu bergantian, tidak bisa sama-sama. Tetapi ibunya kecewa. Maka saya mencoba untuk menemani keluarga itu, untuk mencoba bagaimana bisa sedikit mengalah di dalam kehidupan ini, supaya yang terbaik bagi ibunya, dan ibunya biar merasakan tenang sebelum dipanggil Tuhan, karena ibunya sudah sakit keras pada waktu itu. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, pelan-pelan yang saya dekati itu mulai berani mengkontak dengan saudaranya tadi, mulai nyelondoi, merendahkan diri untuk mengajak, menyapa, mengajak bicara, dan yang penting minta maaf. Tidak mudah dalam kondisi seperti ini orang merendahkan diri, minta maaf terhadap orang lain yang merasa diri benar, dan dua-duanya semuanya benar merasa dirinya. Maka kemudian dengan meminta maaf, merendahkan diri ini, semua menjadi cair. Sebetulnya hanya dibutuhkan kerendahan hati untuk minta maaf, dan setelah itu semuanya menjadi baik semua. Karena sama-sama membawa ego, membawa kemarahan, membawa harga diri, tidak akan pernah ketemu. Tetapi begitu yang satu sudah turun, yang ini pasti juga akan mengikuti turun. Dan terjadilah rekonsiliasi. Saudara-saudari yang terkasih, ini pengalaman yang menggembirakan bagi ibu itu, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi saudara-saudari mereka yang mengetahui masalah itu. Dan akhirnya apa? Rekonsiliasi membawa kegembiraan. Orang yang merendahkan diri, minta maaf, inilah cermin Kristus Raja. Membawa semangat Kristus Raja. Raja yang justru disalibkan, yang justru bersedia dibuli, justru bersedia merendahkan diri, supaya bisa mengangkat harkat martabat banyak orang seperti Kristus, supaya termunculkan kegembiraan bersama. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba menjadi Kristus Raja yang lain. Dengan kerendahan hati kita mencoba untuk menghayati Rajawi Kristus tadi, dengan pimpinan yang rendah hati, yang justru merelakan diri berkorban untuk orang-orang yang dipimpinnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan